Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Salam dari Los Angeles bersama dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Dr. Lee akan membahas hari ini tahap perkembangan psikososial. Semoga kita dapat menyelesaikannya dan kemudian kita akan masuk juga dengan bertumbuh tanpa ayah, bagaimana peran serta ayah dan segalanya ini. Saya berharap saya akan memberikan penyampaian yang dapat dimengerti dengan mudah. Kita akan mulai dengan tahap perkembangan psikososial yang keenam dari Erik Erikson yang bernama intimacy and isolation. Intimacy versus isolation. Ya, intimacy versus isolation, keintiman versus isolasi adalah tahap keenam dari psikososial, perkembangan teori psikososial ini dari Erik Erikson. Ya, dia ada 8. Nah, tahap ini berlangsung selama masa dewasa muda antara sekitar usia 18 tahun sampai 40 tahun. Jadi pada usia-usia kalian ini, 18 tahun sampai 40 tahun. Nah, perlu diperhatiin ya, intimacy versus isolation. Selama tahap ini, antara usia 18 sampai 40 tahun, konflik utama berpusat pada pembentukan hubungan yang intim dan penuh kasih dengan orang lain. Itu terjadi pada usia begini. Ya, jaringan laba-laba kita membesar, kita mengenal lebih banyak orang, kita mulai mengembangkan jaringan-jaringan sosial kita. Ya kan? Nah, selama tahap ini, kita mulai berbagi diri kita lebih intim dengan orang lain. Kita mulai menunjukkan kepedulian kita di dalam hal ini. Kita mengeksplorasi hubungan yang mengarah kepada komitmen jangka panjang dengan orang lain selain anggota keluarga. Jadi selain anggota keluarga, kita mulai mengembangkan sayap kita juga untuk membentuk hubungan jangka panjang. Nah, termasuk pacaran di dalam antara usia 18 sampai 40 tahun ini dengan komitmen untuk menikah di dalam hal ini ya. Nah, jika kita berhasil menyelesaikan tahap ini, maka kita dapat menghasilkan hubungan yang sangat menyenangkan, yang disertai dengan kebahagiaan dan komitmen, keamanan, dan perhatian dalam suatu hubungan ini. Hubungan ini akan sehat jadinya. Ya, menghindari keintiman, avoiding intimacy, takut akan komitmen, dapat dijumpai pada Peter Pan syndrome. Ya, takut akan komitmen, takut mengikatkan diri, bersahabat dalam jangka panjang, masuk dalam pacaran dan sebagainya ini dengan komitmen untuk menikah sampai maut memisahkan. Ini takut akan komitmen ini dijumpai pada sebuah sindrom yang kita sebut sebagai Peter Pan syndrome. Seperti yang telah kita bahas juga dulu ya di dalam Inner Child. Nah, kalau bagi yang mendengarkan YouTube Inner Child, mengerti ini apa yang saya maksudkan. Dan takut terlibat dalam hubungan dapat menyebabkan isolasi, kesepian, dan terkadang depresi. Akibat kita takut membuat komitmen ini. Isolasi, kesepian, bahkan depresi. Nah, keberhasilan dalam tahap ini akan mengarah pada virtue of love. Jadi, yang didapatkan itu adalah virtue of love. Keutamaan cinta kasih di dalam hal ini. Yang bersangkutan akan akan memiliki orientasi keluarga, family oriented. Jadi kalau dia keluar dari sini, dia akan lebih banyak bersikap family oriented di dalam ini. Karena dia lebih mengarah kepada virtue of love, mengasihi ini tadi, kepedulian ini, keutamaan akan cinta kasih ini tadi akan mereka miliki. Ya, itu terdapat pada intimacy versus isolation. Kalau dia nggak berhasil, terisolasi dia. Orang terisolasi pasti akan menimbulkan suatu saat, berat atau ringannya terserah, depresi. Ya. Orang-orang yang berhasil menyelesaikan konflik tahap intimacy versus isolation ini, keintiman versus isolasi, akan memiliki hal-hal sebagai berikut, ya, yang berhasil ya. Hubungan romantis, hubungan yang dekat, romantik yang dekat, ya gitu ya. Close romantic relationship akan terbentuk di dalam hal ini.
kalau dia keluar dari sana. Yang kedua, hubungan yang dalam dan bermakna. Ya, kalau orang ingin mengikatkan diri dalam jangka panjang, berkomitmen, ingin membentuk sebuah keluarga, pastilah hubungan itu harus bermakna. Kalau enggak ada yang mau nikah. Ya, hubungan yang langgeng dengan orang lain, sahabat karib, best friend, forever best friend, whatever you want to call it. Hubungan yang langgeng dengan orang lain. Oke? Hubungan positif dengan keluarga dan teman. Hubungan persahabatan yang kuat, baik di antara pertemanan maupun keluarga. Itu teman gua tuh. Aku peduli banget. Itu sahabat dekatku. Apapun yang terjadi dengan dia, aku peduli banget. Nah, ini terjadi kalau dia keluar sebagai pemenang di dalamnya, berhasil mendapatkan virtue of love-nya ini. Nah, virtue of love ini yang menentukan keintiman relationship untuk menikah dengan seorang pacar nanti, membentuk relationship yang dekat ini, ataupun sesama teman, kita memiliki teman yang akrab, teman yang dekat, teman yang peduli. Sehingga pada waktu kita mengalami susah, dia ada. Waktu dia mengalami susah, kita pun ada di dalam kehidupan dia dan kita berbagi di dalam hal ini. Ya, waktu ke waktu kan kita bercerita itu kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ya kan? Karena kita tahu dia akan menyimpan baik segala rahasia, terutama rahasia pribadi kita yang kita sampaikan kepada dia. Ini kita kategorikan sebagai inner circle, orang yang sangat dekat dengan kita ini. Ya, itu dari intimacy versus isolation. Ya, jadi yang didapatkannya itu adalah virtue of love. Ya kan? Tadi sudah kita bicarakan. Yang berikutnya, yang ketujuh di dalam hal ini, generativity versus stagnation. Stagnation itu stagnansi, diam, tidak maju lagi, tidak bergerak, diam di tempat, stagnansi dia. Ya, generativity versus stagnation. Nah, generativity versus stagnation ini adalah tahap ketujuh dari 8 tahap teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Nah, tahap ini berlangsung masa dewasa madya, middle adulthood, yang berlangsung antara umur 40 tahun sampai 65 tahun. Tadi 18 tahun sampai 40 tahun. Yang ini antara 40 tahun sampai dengan 65 tahun. Nah, saya sudah passing yang ini, sudah lewat 65. Jadi ini generativity versus stagnation. Gitu ya. Jadi antara umur berapa? 40 sampai 65 tahun. Nah, kita memberikan kembali kepada masyarakat melalui anak-anak kita yang telah menjadi dewasa. Menjadi produktif di tempat kerja dan terlibat dalam kegiatan dan organisasi masyarakat. Jadi anak-anak kita ini berfungsi, menggantikan kita, mulai masuk ke dalam masyarakat. Pengolahan yang kita berikan kepada mereka, mendidik mereka, ini dikembalikan kepada masyarakat karena peduli. Dia dalam hal ini. Nah, alangkah baiknya kalau tahap yang ke-6 tadi, virtue of love, ini ada, hadir, komitmennya itu besar banget dalam kepedulian mereka terhadap masyarakat. Dia dalam hal ini. Kepedulian mereka terhadap kaum-kaum lemah. Kepedulian mereka untuk melakukan sesuatu bagi komunitas. Ya, itu penting banget. Nah, melalui generativitas ya bahasa Indonesianya rasanya. Kita mengambil peran dalam gambar yang lebih besar. Kesuksesan mengarah pada perasaan berguna dan pencapaian karena dapat menghasilkan, sementara kegagalan menghasilkan keterlibatan yang minimal di dunia ini. Ya. Jadi perlu kita peringatkan lagi itu ya, akan generativity versus stagnation ini sendiri. Kalau kita lewat daripada itu, kita merasa sangat berguna, kita produktif banget di dalam hal ini, kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas di dalam ini. Perasaan berguna ini penting. Nah, jika kita gagal menemukan cara untuk berkontribusi, kita menjadi tersendat dan tidak produktif. Individu-individu ini mungkin merasa berputus asa, atau merasa terputus, atau tidak terlibat dengan komunitas mereka dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Terputus hubungan mereka dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekeliling mereka. Mereka merasa terputus di dalam hal ini. Ya, keberhasilan dalam tahap ini mengarah pada virtue of care, kebajikan, kepedulian, perawatan.
Yang tadi, yang keenam adalah virtue of love. Di sini adalah virtue of care. Bayangin, kalau dia lulus dalam tahap yang keenam mendapatkan virtue of love, memiliki cinta kasih ini, memiliki komitmen jangka panjang, ditambah dengan virtue of care, kepedulian mereka. Mereka bisa memberikan sumbangan, ya, berpartisipasi bagi kepentingan society mereka, lingkungan di mana mereka berada di dalam hal ini, ya, sangat produktif banget sifatnya di dalam hal ini. Nah, jika gagal, ya dia tersendat, dia tidak akan produktif. Nah, individu-individu ini mungkin merasa terputus atau tidak terlibat dengan komunitas mereka dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan dalam tahap ini menghasilkan virtue of care. Ya. Nah, generativitas mengacu pada meninggalkan kenangan. Legacy apa yang ingin saya tinggalkan di dalam hal ini kalau saya sudah tidak ada di dunia ini lagi? Di sini mereka berpikir kencang, ya. Jadi legacy apa yang ingin saya tinggalkan di dunia dengan meletakkan rasa kepedulian terhadap orang-orang lain dan menjadikan dunia tempat yang lebih nyaman untuk dihuni. Karakteristik utama dari generativitas atau generativity ini meliputi membuat komitmen dengan orang lain. Komitmen artinya apapun kita kerjakan ini dan kita stick pada itu. Ya kan? Kita tahu apa yang kita kerjakan. Bisa hari ini nggak? Oh, nggak bisa. Saya nggak bisa pergi ikut revival meeting itu. Saya ada komitmen saya di sini. Ya. Komitmen, membuat komitmen dengan orang lain. Mengembangkan dan menjalin hubungan dengan keluarga di dalam hal ini. Mementor orang lain. Berkontribusi untuk generasi berikutnya. Ini semua yang saya kerjakan berusia sekarang ini. Sejak 20 tahun yang lalu lah ya. Seperti bahkan dari 40-an saya sudah mulai yang beginian. Seperti yang dapat kita bayangkan, hal-hal semacam ini sering diwujudkan melalui memiliki dan membesarkan anak. Mereka yang berhasil selama fase ini akan merasa bahwa mereka berkontribusi pada dunia dengan aktif di rumah dan komunitas dan di komunitas mereka, dan mereka juga berkontribusi melalui anak-anak mereka yang berhasil mereka didik untuk peduli dan berkontribusi kepada masyarakat. Di dalam hal ini, orang tua dapat mendidik anaknya sedemikian rupa sehingga kepintaran, kebolehan daripada anak ini disalurkan kepada masyarakat hasil pendidikan mereka. Ini baik. Ya. Jadi jangan sampai anak diajarkan untuk tidak peduli. Jangan sampai anak diajarkan untuk menjadi egosentrik. Ini jelek di dalam kehidupan anak-anak itu nanti untuk berkembang di dalam society mereka. Nah, stagnansi, kalau mereka diam, stagnan, mengacu pada kegagalan untuk menemukan cara untuk berkontribusi. Mereka nggak tahu caranya bagaimana untuk berkontribusi. Individu-individu ini mungkin merasa terputus atau tidak terlibat dengan komunitas mereka dengan masyarakat secara keseluruhan. Berapa ciri-ciri stagnansi itu apa? Ciri-ciri stagnansi itu beberapa diantaranya adalah menjadi egois, egosentrik tadi saya katakan, dan tidak peduli terhadap keberadaan orang lain. Cuek aja. Orang tuh mau susah, mau senang, nggak mau dibantu. Dan ada juga orang yang mau dibantu bukan untuk orang itu, tapi untuk kepentingan diri dia. Tersembunyi, terselubung niat yang jahat di dalam dirinya. Bukan membantu, ya dia membantu dan orang melihat baik ya orang ini. Padahal yang dibantunya itu adalah untuk keuntungan pribadinya. Dia dalam urusan politik misalnya. Atau menampilkan sesuatu sehingga orang melihat dan mendapatkan keuntungan dari apa yang dikerjakan sedikit sekali untuk orang itu. Di dalam hal ini. Nah, dari waktu ke waktu kita melihat akan hal ini juga. It's not about others, it's about himself. Di dalam hal ini. Gagal terlibat dengan orang lain dan lingkungan hidup. Tidak tertarik pada produktivitas kehidupan. Mereka diam, stagnan mereka. Tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Gua sudah hebat, gua sudah stagnan. Orang yang stagnan tidak ingin memperbaiki diri. Di dalam hal ini. Yang tidak perlu memperbaiki diri itu adalah Tuhan yang sempurna. Mana ada yang sempurna?
harus memperbaiki diri. Nggak ada. Tapi kalau orang itu beranggapan dirinya sempurna padahal dia stagnan, tidak melihat blind spot-nya ini, dia merasa tidak perlu membuat perubahan di dalam kehidupannya, malang banget menjadi orang tersebut. Ya. Jadi tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Nggak peduli dia. Menempatkan kekhawatiran di atas segala-galanya. Khawatir aja hidupnya. Ya, dia stagnan. Mereka yang gagal mencapai keterampilan ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia kehidupan mereka. Stagnan mereka. Nggak bisa produktif mereka di dalam hal ini. Mereka khawatir, dan khawatir. Nah, akibatnya kita lihat penurunan daripada self-esteem mereka sendiri karena mereka hidup di dalam kekhawatiran dan mereka tidak produktif sama sekali. Mereka juga tidak peduli kepada lingkungan mereka. Mereka bahkan akhirnya tidak diterima di dalam hal ini. Karena mereka nggak pernah muncul. Mereka nggak pernah hadir di dalam kehidupan bersosialisasi ini. Yang terakhir dari 8 step atau 8 level daripada tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson ini disebut sebagai ego integrity versus despair. Ego integrity versus despair. Itu di kertas yang dulu saya kirimkan itu kan ada di sana. Ego integrity versus despair adalah tahap ke-8 dan terakhir dari teori tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson ini. Nah, tadi kan pertama 18 sampai 40 tahun, kemudian 40 sampai 65 tahun, dan yang sekarang 65 tahun ke atas. Nah, tahap ini dimulai pada sekitar usia 65 tahun dan berakhir pada kematian. Itu pada usia saya. Selama waktu inilah kita merenungkan pencapaian kita dan dapat mengembangkan integritas jika kita dapat melihat diri kita memimpin kehidupan yang sukses di dalam ini. Ini berkembang. Individu yang merenungkan hidupnya dan menyesal tidak mencapai tujuannya akan mengalami perasaan pahit dan putus asa. Banyak yang disesalkan. Saya dari waktu ke waktu bertemu dengan orang. Kenapa ya? Waktu muda dulu nggak gini. Kenapa ya? Waktu gitu. Dia penuh dengan penyesalan. Karena tidak berfungsi, tidak produktif di dalam kehidupan mereka itu sendiri. Ya, mereka putus asa pada usia yang demikian. Dan tidak jarang kita lihat orang depres. Seiring bertambahnya usia, 65 tahun ke atas, 65 plus ya, dan menjadi warga lanjut usia, kita cenderung memperlambat produktivitas kita dan menjalani kehidupan sebagai seorang pensiunan di dalam hal ini. Saya menolak untuk melihat diri saya sebagai pensiunan. Saya masih tetap aktif dan mau terus aktif di dalam hal ini. Karena kalau begitu nggak aktif, aduh, ini bisa turun kemampuan berpikir saya nanti. Saya nggak mau di dalam hal ini. Nah, Erik Erikson percaya jika kita melihat hidup kita sebagai tidak produktif, merasa bersalah tentang masa lalu kita, atau merasa bahwa kita tidak mencapai tujuan hidup kita, kita menjadi tidak puas dengan hidup dan mengembangkan keputusasaan. Ya, sudah barang tentu. Kita penuh dengan penyesalan. Kita tidak mencapai yang harusnya kita capai di dalam hal ini. Kita berputus asa dan penuh dengan penyesalan di dalam kehidupan ini. Hal mana sering menyebabkan depresi dan keputusasaan. Tadi sudah saya sampaikan di dalam hal ini. Nah, keberhasilan dalam tahap ini akan mengarahkan pada virtue of wisdom. Tadi virtue of love, virtue of care, sekarang virtue of wisdom. Bayangin tuh, kalau tiga-tiga ini dimiliki. Virtue of love, kita peduli banget kepada orang. Virtue of care, di dalam ini. Kita caring, ya kita perkembangkan, kita melakukannya dengan penuh kasih, kita berkomitmen di dalam hal ini. Nah, sekarang ditambah lagi dengan virtue of wisdom, kebajikan dan kebijaksanaan. Kita berhati-hati, kita tidak memperhitungkan kesalahan orang lain, kita berusaha melihat sesuatu yang baik di dalam kehidupan mereka. Nah, kebijaksanaan memungkinkan seseorang untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan rasa penutupan dan kegelapan, dan juga menerima kematian tanpa rasa takut. Ulang ya, kebijaksanaan memungkinkan seseorang untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan rasa penutupan. Ya, ini sudah akhir hidupku, aku berlaku dengan baik, aku mengembangkan produktivitas pada usia lanjutnya kepada anak-anak muda, dan sebagainya. Aku menjadi berkat bagi mereka, kepedulianku melengkapi mereka. Dan bisa menerima kematian tanpa rasa takut karena puas menghadapi kehidupan ini. Dalam itu, ya, orang bijak tidak ditentukan oleh keadaan ego integrity.
integritas ego mereka ya, yang berkelanjutan. Tidak. Tetapi mereka mengalami ego integrity dan keputusasaan. Nah, ya, kenapa I didn't do that. Okay. Nah, orang bijak tidak tentukan oleh keadaan ego integrity. Saya ulang. Orang bijak tidak ditentukan oleh ego integrity yang berkelanjutan terus-menerus. Tetapi mereka mengalami ego integrity dan keputusasaan. Ya. Dengan demikian kehidupan akhir dinyatakan oleh integritas dan keputusasaan, di mana integritas dan keputusasaan ini muncul bergantian dan perlu diseimbangkan. Mereka nggak berkelanjutan. Di dalam hal ini, ego integrity dan keputusasaan ini tidak berkelanjutan. Terus-menerus, enggak. Silih berganti di dalam hal ini. Bisa dialami oleh orang-orang tua, yang kadang-kadang kita lihat mereka mulai putus asa, mereka mulai mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Kita mulai melihat perubahan-perubahan ini terjadi. Tapi ini silih berganti di dalam hal ini. Sesuatu yang normal. Nah, integritas ego adalah perasaan. Integritas ego itu apa? Integritas ego itu adalah perasaan menjadi bagian dari tata aturan yang ada di dalam alam semesta ini. Perasaan cinta pada sesama manusia. Perasaan cinta pada sesama manusia itu kita bicarakan di dalam Matius 22 ayat 39. Ya, mengasihi sesama ini. Dan dengan begitu ikut menimbulkan keteraturan dunia dan lingkungannya. Ini penting. Kenapa? Kalau kita mulai mengerti apa artinya mengasihi sesama, jarang ada terjadi permusuhan di dalam hal ini. Karena kita melihat dari sudut cinta kasih di dalam hal ini ya. Nah, integritas ego juga berarti menerima keadaan dirinya sendiri dan lingkungannya. Menerima kekurangannya, menerima kelebihannya, tapi tanpa membengkakkan diri, tanpa mengembungkan dirinya, tanpa menyombongkan dirinya. Aku beda dengan yang lain. Seperti orang Farisi. Beda dengan tukang pungut pajak ini, kata orang Farisi. Lihat aku berpuasa, memberikan perpuluhanku. Dia terlalu membengkakkan egonya di dalam hal ini. Nah, orang yang mengalami virtue of wisdom ini tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia itu. Di dalam hal ini. Patokannya seperti engkau mengasihi dirimu, kasih dia juga. Nah, kasih yang kita ada pada diri kita ini kita terima pada awalnya dari Tuhan. Because God loved us first. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita dapat membalas kasih yang lain ini tadi. Ya. Apa yang kita pelajari sebagai dari tahap perkembangan psikososial ini, saya ingin mengajak kita merenungkan kembali ya apa yang telah kita pelajari dalam 8 tahap ini. Jadi renungan penutup saya seperti ini. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, apakah kita seorang dokter, apakah kita seorang pengacara, apakah kita seorang arsitek, apakah kita seorang kontraktor, apakah kita seorang pendeta, apapun juga yang kita kerjakan. Termasuk pekerjaan mengasuh anak selaku orang tua, homemaker. Oke, hendaknya kita jangan menjadi mesin, jangan menjadi robot dan sejenisnya dalam melakukan tugas kita dalam bidang apapun juga. Nah, kalau kita menjadi robot, kita mengatakan rutinitas, ya rutin diulang-ulang begitu aja. Kita tidak dapat melihat, ya samalah seperti kemarin. Bagaimana kalau kita melihat hari ini berbeda dengan hari yang kemarin? Sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang rutin, tetapi kita bisa excited di dalam melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya kan? Perlu ini. Dalam melakukan apa yang harus kita lakukan, kita harus melakukannya dengan penuh kecintaan terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik. Kalau kita tidak melakukan dengan kecintaan, we just drag our bodies. We don't care.
di dalam hal ini. We need to care. Kita harus peduli. Bukan sekedar menyeret badan kita, sekedar daftar hadir. Bukan. Tapi kita hadir, roh, jiwa, tubuh kita hadir di sana, bukan hanya secara fisik, tapi mentalnya kita, emosionalnya kita ikut terlibat di dalam hal ini untuk dapat menjadi yang terbaik dalam apa yang kita pelajari, untuk dapat mengembalikan apa yang telah kita pelajari tersebut kepada society kita. Nah, dalam melakukan pekerjaan apapun kita lakukan, kita juga tidak dapat berfungsi hanya sebagai seorang yang memberikan informasi dan berhenti pada informasi tersebut, tanpa dapat menerjemahkan dalam perbuatan nyata dari informasi yang kita berikan. Karena itu dari awal saya mengajak, kalau kita khotbah, khotbahkan khotbah yang terbaik itu adalah khotbah yang kita lakukan sendiri, sehingga kita juga bukan hanya transfer daripada informasi doang, tanpa dapat melakukan apa yang kita ajarkan. Nah, Yesus mengatakan, belajar dari orang Farisi, dia mengerti hukum, tapi jangan tiru perbuatan mereka, karena mereka hanya mengajar tapi tidak melakukan apa yang mereka ajar. Dalam hal ini, seperti yang saya katakan barusan ini, ya. Jadi kita bukan hanya transfer informasi doang. Kita harus juga bisa membimbing, menuntun mereka, peduli, care kepada mereka untuk melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dari pengajaran ini sendiri. Artinya, dalam melakukan apa yang kita lakukan, kita harus bisa terhubung, kita harus bisa terkonek sebetulnya ya dengan siapa pekerjaan tersebut ditujukan. Bukan hanya sekedar teori. Dalam hal ini, kita bukan hanya terhubung dengan pengetahuan yang kita miliki, tetapi kita juga terhubung dengan mental dan emosional kita. Ini terhubung dengan orang yang kita ajarkan tersebut. Jadi kita mengerti kalau dia kurang mengerti, bagaimana cara kita membimbing, mendorong mereka untuk dapat mengerti lebih lanjut di dalam hal ini. Nah, di sini letak leadership skill itu sendiri yang pernah kita pelajari. Leadership skill penting di dalam hal ini. Ya, jadi kita bukan hanya memberikan tugas, tapi kita menuntun sampai orang tersebut mengerti dan kemudian melakukan. Saudara, barang tentu kita juga melihat tipu-tipu muslihat orang di dalam hal ini yang ingin mengambil keuntungan sehingga seluruh perhatian diberikan kepada satu orang dan melupakan orang yang lain. Kita harus mengerti juga mengambil balance-nya di dalam hal ini. Ya, seorang ibu misalnya bukan hanya terhubung dengan anak-anaknya dengan jalan mengajarkan, dengan menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya sebagai seorang ibu, tapi ibu ini juga terhubung dengan anak-anaknya seutuhnya, dengan mental dan emosionalnya, dengan pengertian. Ibu ini bisa mendengarkan dengan perhatian penuh akan segala masalah yang dialami anak-anaknya dalam hidup mereka. Seorang ibu bukan hanya memberikan pengarahan, tapi juga memperbaiki perilaku anak-anaknya agar tidak tersesat dalam perjalanan hidup mereka. Sopan santun, cara berpakaian bagi seorang ibu mendidik putri mereka. Bagaimana sikap duduk yang baik, bagaimana tutur kata yang baik, bagaimana supaya mereka nggak tertawa melengking-lengking di hadapan orang banyak. Ini kan tata krama bagi kita orang Asia. Di Amerika juga orang nggak bisa tertawa gede di dalam hal ini. Tata krama ini. Di Amerika orang juga nggak bisa burping seenaknya. Orang akan berhenti dan melihat kepada kita. Di dalam hal ini. Culture-nya berbeda di dalam hal ini. Jadi kita harus mengerti, menerima, bagaimana meneruskan pengajaran-pengajaran tersebut. Saya rasa saya pernah menceritakan tentang seekor monyet betina yang dipisahkan dari ibunya dan diberikan balok dan diikatkan botol susu di sana. Nah, monyet kecil ini belajar menyusu dari balok tersebut. Dia tidak terhubung, tidak terkonek dengan ibunya. Secara emosional, dia tidak terhubung karena balok tidak memiliki emosional. Nggak ada emosinya. Nah, sehingga pada waktu monyet betina ini menjadi dewasa dan kawin mendapatkan anak, dia tidak tahu bagaimana menyusui anak tersebut karena tidak terkonek dengan ibu. Dapat dibayangkan jika anak tidak terkonek dengan orang tua, apa yang terjadi sebetulnya di dalam hal ini? Secara emosional, cobalah kita pertimbangkan dengan baik-baik, bukan hanya sekedar kita belajar selama 9 kali ini, tapi kita juga melihatnya. Kegunaan di mana kita dapat memperbaiki sehingga pada waktu usia kita 65 ke atas, kita tidak menyesali, tapi kita sudah memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Sehingga mereka pun dengan pengetahuan dan apa yang telah diajarkan ini dapat memberkati lingkungan di mana mereka berada.
meneruskan karya kita ini. Sehingga pada waktu kita tutup mata, kita tahu kita puas. Sudah melakukan yang terbaik di dalam hal ini. Nah, di dalam melakukan tugas-tugas kita pun terbatas. Sebagai seorang manusia yang rapuh dan penuh dengan luka-luka yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita sebagai pendidik, ya, pembawa damai ataupun penyembuh di dalam hal ini. Kita terpengaruh. Maka itu saya ajak dari dulu untuk mendengarkan inner child ini yang pernah saya bahas 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Perlu kita memperhatikan di dalam hal ini. Karena kita terkonek kembali dengan inner child itu. Dari waktu ke waktu ada bagian yang belum terrekonsiliasi pada umur 15 tahun misalnya. Anak kecil ini yang muncul di dalam apapun yang kita lihat di dalam perilaku dunia nyata ini akan kembali mengingatkan kita sesuatu yang terjadi di masa lampau kita ini. Connect dia dengan ini. Nah, pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita menampilkan diri kita sebagai healer. Apakah kita sebagai seorang kontraktor yang membangun rumah, kita merupakan bagian dari pemersatu yang mempersatukan keluarga untuk tinggal di bawah satu atap, dan mereka tinggal di bawah satu atap dapat merubah house, rumah yang merupakan sebuah bangunan menjadi home, tempat tinggal mereka. You can buy a house, but you cannot buy a home. Ya, seorang kontraktor itu dapat mengkomunikasikan ini, merembukkan ini, sehingga orang itu berkumpul pada satu tempat. Living room. Penting banget. Sesuatu kekeluargaan sifatnya. Kalau kamar tidur, sesuatu yang intimacy, privacy di dalam meja makan, sharing, ruang makan, sharing. Jadi ini semuanya kita lihat kebersamaan dibersatukan di dalam sebuah keluarga. Ya. House berubah menjadi home. Keindahan, kebersamaan, kepedulian, cinta kasih. Home. Saling memaafkan, saling mengerti di dalam hal ini. Bukan bertindak aku benar, kamu salah. Itu bukan home di dalam hal ini. Nah, karena itu penting kita melihat dari sisi sebelum berkata-kata kita memikirkan sehingga kata-kata itu tidak bersifat attacking, menyerang. Tapi lebih banyak bersifat mengayomi, mengerti di dalam hal ini. Ya. Jadi home, tempat tinggal mereka, tempat mereka berlindung, tempat di mana mereka merasa nyaman dan diterima. Itu home. Merasa diterima. Kalau rumahnya penuh dengan perkelahian, anak-anak tidak pernah akan merasakan home. I live in a house, but I have no home. Sebuah rumah adalah tempat untuk menceritakan sebuah kisah dan mengekspresikan minat seseorang atau keluarga. Adakah anak-anak ini mendapatkan tempat di dalam rumah ini untuk berkisah, membagikan kisah mereka di dalam hal ini, atau orang tua menutup telinga mereka di dalam hal ini? Adanya kebersamaan di dalam ini, saling mendengarkan di dalam hal ini, kepedulian di dalam hal ini. Untuk menciptakan rumah membutuhkan hubungan emosional dan rasa memiliki. Bukan hanya hal-hal fisik. Kita terikat di dalam pernikahan, iya. Tapi apakah secara emosional kita terikat? Kalau perkelahian itu terjadi terus-menerus, ribut di dalam rumah tangga, maka emosional ini saling menjauh di dalam hal ini. Apakah ini dapat disebut sebuah home? Sudah barang tentu tidak. House, you just live together under one roof. Tinggal satu rumah di bawah satu atap. Tapi tidak bertemu secara emosional. Tidak ada pengertian. Yang ada adalah saling menolak di dalam hal ini. Anak-anak tidak mendapatkan bagian. Papa lagi repot, jangan diganggu. Mengertilah. Memang seperti itu orang tuanya. Mama kamu memang seperti itu. Papa kamu memang seperti begitu. Ini bukan sebuah alasan untuk diutarakan kepada anak-anak tersebut. Menolak mereka untuk berkisah, untuk berbagi cerita di dalam hal ini. Izinkanlah mereka menjadi anak-anak yang ingin mendekatkan diri mereka dengan orang tua mereka, berbagi kisah sedih mereka, berbagi kisah gembira mereka. Kalau bukan kepada orang tua, kepada siapa? Tetangga kan? Nah, saya ingatkan,
Jika orang tua tidak mau direpotkan pada waktu anak-anak masih kecil, anak-anak ini saat bertumbuh dewasa akan merepotkan orang tua mereka dengan perilaku yang menyimpang. Aku ada kok bermain dengan anak. Aku ada kok bersama-sama dengan anak. My question to you, do you have quality time? Ataukah itu hanya sebuah keterpaksaan? Dan dalam saya menyampaikan pilihannya hanya dua. Anda boleh menerima ini sebagai sebuah kebenaran dan membuat perubahan atau whatever. The choice is still yours, not mine. Dalam hal ini. Dalam pengertian luas, setiap manusia pasti memiliki separation anxiety. Selaku orang dewasa pun, kita memiliki separation anxiety ini seperti pada anak 1 tahun. Paling tidak dengan diri kita sendiri seperti memisahkan diri kita dari zona kenyamanan. Kita takut. Orang yang mau pindah kerja, waduh, itu stres. Orang menikah, stresnya luar biasa. Orang punya anak, stresnya luar biasa. Pindah rumah, stres luar biasa. Ini separation di dalam hal ini. Tetangga yang sudah dibangun, persahabatan yang baru dimulai lagi. Karena itu saya dalam menghadapi perpindahan rumah ini mulai membangun dengan tetangga-tetangga yang baru yang ada di sana. Berbicara dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Kita mempersiapkan itu. Kuncinya di mana? Karena mengerti apa yang tertulis di sini. Jadi, saya ulang ya, dalam pengertian luas, setiap manusia pasti memiliki separation anxiety. Perhatikan ini baik-baik. Selaku orang dewasa pun kita memiliki separation anxiety ini. Paling tidak dengan diri kita sendiri, seperti memisahkan diri kita dari zona kenyamanan. Kita merasa tidak nyaman saat kita harus pindah dari satu kota ke kota lain. Bahkan pindah rumah pun demikian, jika kita telah merasa nyaman di dalam rumah itu. Kata kuncinya adalah merasa nyaman. Namun jika rumah, kota, lingkungan di mana kita hidup dan bertumbuh merupakan tempat di mana kita mengalami trauma, keluar dari tempat lingkungan seperti ini merupakan sebuah kenyamanan bagi jiwa kita. Pernah mendengar istilah, waduh pulang ke rumah seperti masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada damai di dalam rumah itu. Saya katakan rumah, house, not home. Home merasa diterima, dapat berbagi, dapat berkisah, dapat menangis, dapat tertawa, dapat menerima cinta kasih, dapat menerima belayan, dapat menerima maaf, dan dimaafkan, kasih dan dikasihi, dan semuanya ini. Dengan demikian, sebagai manusia yang penuh dengan luka-luka dan borok-borok saat bertumbuh, apakah yang dapat kita tawarkan, baik kepada anak-anak yang kita lahirkan, atau kepada anak-anak didik kita? Bukankah kita orang yang paling bertanggung jawab untuk memberikan rasa nyaman, memberikan rasa damai, serta kepastian dalam kehidupan anak-anak kita sekalian, baik anak kandung maupun anak-anak didik. Jangan sampai kita melakukan kata-kata yang bersifat twisting, gaslighting di dalam hal ini. Kata-kata sarkastik yang kita sampaikan. Atau memutar balikkan sesuatu dan memanaskan suasana. Sehingga terjadi perpecahan di dalam hal ini. Ini kita bertanggung jawab. Cinta kasih. Jadi di dalam hal ini kita bertanggung jawab untuk itu. Dengan demikian si penyembuh juga membutuhkan kesembuhan. Dan si pembawa damai juga membutuhkan rasa damai, bukan? Bolak-balik di dalam hal ini. Cinta kasih jauh lebih kuat daripada benci. Orang baik jauh lebih banyak daripada orang jahat di dunia ini. Kita tidak kehabisan orang baik, jangan takut. Mari kita saling mengasihi dan saling mengampuni agar kita pun dapat mencicipi kesembuhan. Sehingga kita dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, saya berhenti sampai di sini, saya selesai. Saya buka floor untuk pertanyaan sebelum saya melanjutkan fungsi dan peran serta ayah. Silakan. Dari saya, Pastor.
Untuk yang tahap ke-6 ya, tahap ke-6 kan saya pada tahap ke-6 nih. Di situ kan dijelaskan tentang tahap intimasi versus isolation. Ya. Eh, Kalau di usia yang awal-awal itu sampai 25 kan ada istilahnya quarter life crisis ya. Eh, ada pengaruh nggak sih, Pastor? Apakah memang di tahap itu tuh normal quarter life crisis? Dan Nah, kalau anak itu dikasih di dalam rumah tangga begitu ya, pada hmm, waktu mereka menghadapi quarter life begini, seperempat abad hidup mereka, mereka merasa nyaman karena mereka tahu di dalam krisis yang mereka alami, ketakutan mereka dalam menghadapi kehidupan. Aku segera akan meninggalkan usia ini, peralihan ini, di mana mereka merasa cukup dewasa, perkembangan otak mereka sudah sempurna di dalam hal ini, dengan dibantu oleh pendidikan yang baik dari rumah, di mana anak itu biasa didengar dan biasa memberikan opini mereka, mereka akan merasa nyaman dan bisa melewati batas ini pun dengan baik. Sama seperti melewati berapa level sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Sama persis. Jadi kita tetap membimbing mereka, mereka tetap datang kepada orang tua. Mereka tetap berkomunikasi, mereka berbagi. Aku hari ini ketemu dengan sini, aku hari ulang tahun ini mau ketemu dengan beberapa teman. Kami mau merayakan dengan gini nih. I'm so happy, Papa, I'm so happy, Mama. Mereka tetap berkomunikasi dalam usia begini. Saya tahu dari anak saya. Dia dalam hal ini. Usia 25, maka mereka tanyakan, how do you feel? I feel great. Dalam hal ini. Ya, jadi don't worry about that. Yang penting kalau kita benar di dalam mendidik awalnya itu ke belakangnya itu jauh lebih mudah. Tapi kalau kita terbiasa tidak mau mendengarkan, buru-buru di dalam hal ini, anak juga tahu lah. Sekalipun kita tidak menjerit, tapi bahasa tubuh kita kan dia tahu. Tiap sebentar kita lihat jam. Tiap sebentar kita keluarkan telepon. Tiap sebentar kita garuk-garuk kepala. Ini bahasa tubuh ini kuat banget ini. Sekalipun kita tidak menjerit karena dia pecahkan piring. Kita diam. Tapi gigi kita gemertakan. Tangan kita mengepal tinju. Artinya apa itu? Anak mengerti, anak membaca, anak menjauhkan diri. Tidak terhubung, terputus hubungan ini. Itu yang kita belajar minggu yang lalu. Di dalam hal ini. Jadi, di dalam hal ini keterhubungan dengan anak ini menghasilkan sesuatu yang baik, mereka tetap akan bisa berada pada zona nyaman untuk mendekati, untuk menghampiri orang tua mereka tanpa perlu merasakan aku dihakimi. Enggak. Nanggap? Iya, Pastor. Saya mau Oke, nanya lanjutannya lagi sih di luar. silakan. Tadi kan ada istilah quarter life crisis. Kemudian kan kalau kalau di tahap ini 18 sampai 40 kan memang ada tahap mulai menikah ya. Mulai menikah. Jadi kan otomatis mereka akan tidak di rumah lagi bersama orang tua mereka, tapi untuk pindah. Kemudian kalau misalnya di tahap ini pun juga tahap di mana memiliki anak. Jadi kan ada fase-fase yang perubahannya sangat sangat cepat dan sangat berbeda, musim-musimnya sangat berbeda. Itu kan kalau tidak siap bisa bisa apa ya, bisa krisis juga dalam yang mereka alamin gitu. Dan perubahan-perubahannya itu mungkin punya anak pun juga kalau nggak siap stres juga. Kemudian di sini kan kalau tadi Pastor sampaikan kan lebih ke arah temen, em, pertemanan ya dengan yang lain atau dengan orang. Nah, di sini tuh kadang-kadang yang menjadi challenge-nya adalah saat di masa sudah punya anak, bagaimana istilahnya cara untuk membalancing itu, karena kita kan sudah ada tanggung jawab yang lebih untuk anak, kemudian istri, kemudian teman, itu yang sering kali mungkin saya alami sih ya, ya apa ya, tantangan-tantangannya sih. Bagaimana caranya untuk bisa eh, melewati itu semua sih. Dan banyak hal yang terjadi di usia-usia ini sih, Mas. Pertanyaan yang baik, antara 18-40 tahun ini kita sebut sebagai usia produktif banget di dalam hal ini. Keberhasilan dicapai dalam usia-usia seperti ini, dan mereka mulai mapan pada usia 40 tahun. Sebetulnya mereka mencapai karier mereka di sana cukup baik, ya, dan tinggal melanjutkan dari apa yang mereka kerjakan, mereka dapatkan pada usia 40 tahun itu. Ya, mereka menikah,
Di Amerika kita lihat berbeda dengan di Asia. Di Asia banyak keluarga. Pada waktu lahiran, ada om, tante, orang tua, kadang-kadang masih ada kakek, nenek, semuanya lengkap di sana. Rame-rame membantu di sana pada waktu lahiran. Ya, di sini kan tidak seperti itu di Amerika. Orang tua jauh di Indonesia. Ini adanya di sini, menghadapi sendiri. Saya melewati ini. Waktu istri saya sedang krisis antara hidup dan mati. Saya lewatin ini. Di dalam hal ini. Bagaimana caranya kita tetap bisa menjadi tenang dengan memikirkan yang terbaik di dalam keluarga itu sendiri. What next? Pertanyaan itu akan menjadi. Di dalam hal ini. Melihat anak ini bisa survive nggak dengan premature, beratnya cuma 1.300 gram. Dengan minum 5 cc. What next? Tegang nggak? Oh, stres banget. Tekanan dari rumah sakit, tekanan di sini melihat istri dan anak sakit, macam hal. Mereka berjuang dengan hidup mereka, tekanan tegang bagi saya itu. Tapi bagaimana caranya bisa melalui ini? Ya, dengan berkomunikasi dengan orang tua saya di Indonesia, dengan anggota keluarga saya. Berkomunikasi dengan mereka, menyampaikan apa yang saya alami di sini. Berkomunikasi dengan mereka. Ini penting. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, orang-orang gereja, sampai 150 orang hadir di lobi itu artinya apa bagi saya? Support system saya kuat. Di dalam hal ini. Coba kalau misalnya saya tidak peduli kepada orang-orang ini. Dari mana saya dapatkan support system? Di dalam hal ini. Ya, ini penting di dalam ini. Bagaimana cara melewati hal ini? Tadi sudah saya sampaikan pada waktu mendapatkan anak, stres hebat. Waktu pindah rumah, stres hebat. Pada waktu pindah kantor, stres hebat. Mau memulai sebuah karir yang baru, berpindah dari karir A ke karir B, stres hebat. Bagaimana kalau aku tidak berhasil? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Anak-anakku harus diisi mulut mereka dengan makanan. Di dalam hal ini. Support system kita akan membantu kita di dalam hal ini. Menenangkan, membantu memikirkan, hadir di dalam kehidupan orang-orang itu pada saat-saat genting seperti itu. Tidak perlu diundang untuk menghadirkan diri kita. Itulah pertemanan yang saya katakan yang baik tadi, yang sehat ini tadi. Waktu kita melihat, kita hadir. Itu teman. Tapi pada waktu kita lihat orang sedang stres itu, kita menjauhkan diri, kita perlu bertanya, apakah dia teman? Di dalam hal ini. Kita belajar melihat pertemanan itu pada waktu susah. Support system kita ini yang harus kita pertahankan di dalam hal ini. Dalam arti kita juga harus hadir di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Bukan hanya menuntut mereka hadir dalam kehidupan kita, tapi balance-nya adalah kita hadir juga di dalam kehidupan orang-orang ini. Nah, menjawab pertanyaan Gideon yang selanjutnya, pada waktu punya anak, kalau di Indonesia penuh dengan support sistemnya, anggota keluarga di sini bagaimana? Teman-teman, titipkan anak pada teman-teman kadang-kadang, kalau terus-menerus sangat mengganggu orang, karena di sini mengutamakan privacy, menitipkan, sementara orang tua itu have a date night. Mengimbangin. Yuk, katanya, kita date berdua yuk, suami istri. Anak titipkan untuk 2-3 jam. Mereka makan, mereka candlelight dinner, hal yang seperti demikian. Saling mengerti di dalam hal ini. Dititipkan di dalam hal ini. Rata-rata kalau orang Asia, orang Indonesia, di dalam hal ini saya lihat, kurang mau melakukan hal itu kalau anaknya tidak terlibat makan, ya bareng-bareng. Jadi mereka nggak berdua di dalam hal ini. Ya, walaupun itu perlu, saya suggest mereka, just go the two of you. Penting. Makanlah 2 jam, 3 jam. It's okay. Di dalam hal ini. Nikmati hal yang demikian. Hadiahkan dirimu untuk beristirahat sejenak dalam 2-3 jam ini. Spa dan sebagainya ini. Ya, jadi ini balance-nya kita ambil supaya jangan dia stress out begitu. Ya. Jadi ini balance-nya seperti itu. Pertemanan kita, persahabatan yang kita bangun dalam jangka waktu panjang dan kepedulian tadi, virtue of love, virtue of care, and virtue of wisdom. Ini berkembang pada waktu, otomatis pada waktu kita menginjak usia 65 ke atas. Virtue of wisdom ini. Ya, di mana kita memberikan saran yang sudah kita mulai latih dari waktu muda,
Berpikir sebelum berkata-kata, berpikir sebelum bertindak. Di dalam hal ini sehingga kita tidak memecah, tapi datang sebagai pembersatu. Seperti kontraktor, bagaimana dia memikirkan rumah yang baik, dan semua dan sebagai arsitek, seperti itu juga. Dalam hal ini. Ya? Terjawab? Ya, Pastor. Oke. Thank you. Ada pertanyaan lain? Nggak ada, Pastor. Oke. Pastor. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan bertumbuh tanpa ayah. Ya, peran serta ayah di dalam hal ini. Nah, saya ingin bahas terlebih dahulu isyarat nonverbal yang dapat memutuskan keterhubungan anak dengan orang tua. Isyarat nonverbal. Jadi tidak memakai kata-kata, nonverbal. Tapi nonverbal pun dapat kasar ya. Tadi saya katakan kepal tinju, muka merah, gigi gemertakan. Wow. Ya. Atau kadang-kadang katanya nggak tinggi tapi pedas. Ngomongnya santai tapi pedas, kata-kata itu dipilih untuk menyakitkan. Harus kita ingat itu baik-baik. Orang tua yang mampu menahan diri untuk tidak meledak dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, harsh words pada anak-anak mereka dalam situasi yang sangat menantang, mungkin akan menemukan bahwa komunikasi nonverbal mereka sesungguhnya menunjukkan kelemahan pengendalian diri mereka. Sinis dan sebagainya ini mukanya. Mereka mungkin tidak berkata kasar, namun raut wajah atau bahasa tubuh mereka menunjukkan kemarahan mereka yang sebenarnya berlebihan, dan mereka sedang mengirimkan pesan dengan tindakan mereka yang bersikap dingin ini terhadap anak-anak mereka. Mukanya menjadi merah, napasnya cepat memburu, menunjukkan kemarahan, tangannya dikepal, giginya gemertakan. Padahal nggak ada kata-kata, tapi anak juga tahu ini. Kalau kita sedang dalam keadaan takut, bayi umur berapa bulan pun tahu. Mereka akan menangis. Dalam hal ini. Ya. Jadi kalau kita bersikap dingin ini pun anak-anak akan tahu. Anak-anak dapat membaca pesan nonverbal ini bahwa orang tua mereka sedang menghukum mereka dengan bersikap dingin. Dicuekin. Di dalam hal ini. Di Amerika ini di daerah East Coast, di sana daerah New York, sebelah sana ada yang disebut sebagai Amish County. Mereka nggak percaya kepada listrik, mereka masih pakai lilin, mereka nggak percaya kepada mobil, mereka masih pakai delman. Nah, kalau mereka diam hanya di dalam kelompok mereka, nggak keluar dari sana. Kalau mereka membuat kesalahan, mereka akan diisolasikan. Mereka tidak diajak berbicara, mereka didiamkan. Wah, ini bisa sakit jiwa orang dibikin. Ya. Sama seperti anak-anak dapat dimengerti bahwa orang tua juga dapat memiliki perasaan kesal pada saat-saat frustrasi. Bukan hanya anak-anak, bukan hanya pada bayi yang bisa frustrasi jika mereka tidak dimengerti. Tangisan mereka adalah bahasa, tutur kata mereka. Nah, pada saat orang tua ingin menyiapkan makan malam, saya kasih contoh ya, pada saat orang tua ingin menyiapkan makan malam dan melangkah masuk ke dalam ruang makan, mereka menemukan bahwa hadiah pernikahan mereka yang sangat berarti bagi mereka telah hancur berantakan akibat anak sedang bermain sepak bola dalam ruang makan. Membuat orang tua frustrasi, jengkel, dan marah karena hadiah tersebut tidak dapat diganti. Tidak meledak, mereka tidak meledak dengan membentak anak-anak dalam situasi itu, menunjukkan penguasaan diri yang luar biasa. Tetapi perasaan marah yang tertekan itu entah bagaimana muncul dan terbaca di dalam hal ini. Pada dasarnya, ekspresi wajah yang frustrasi masih lebih baik daripada menjerit atau berteriak pada anak-anak. Namun, ekspresi wajah yang frustrasi tetap menciptakan tembok pemisah antara orang tua dan anak. Anak takut mendekatkan diri. Papa lagi marah, mama lagi sedang nggak baik. Mereka menjauhkan diri, menahan diri.
apalagi untuk berkata-kata. Salah kata nanti bisa meledak ini. Jadi mereka menjauhkan diri membangun sebuah tembok di dalam hal ini. Ya, sekalipun aku nggak marah kok, pastor. Aku nggak menjerit. Ya, tapi raut wajah kamu. Saya dari waktu ke waktu dalam konseling saya bisa melihat ini dengan tegas. Nggak suka ditegur, nggak suka diberitahu. Ini muncul. Walaupun mulut mereka kata, aku nggak frustrasi kok, aku nggak marah kok, aku nggak ini kok, iya, that's what you said. But your body language told me everything. Itu penting. Nah, secara non-verbal, kita juga dapat berkomunikasi dengan keras dan jelas kepada anak-anak kita. Tadi saya katakan mengepalkan tinju, gigi yang bergemertakan ini. Ya, mereka benar-benar mengetahui suasana hati dan nada suara kita melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita. Dan mereka dapat membacanya dengan sangat cepat. Kata psikolog Taylor yang kita bahas minggu yang lalu. Ya, aku nggak lagi marah, tapi kenapa kamu tangannya mengepal tinju? Kenapa napasnya memburu? Kenapa wajahmu menjadi merah? Kenapa gigimu gemertakan? Why? Dalam hal ini. Ya, anak-anak kecil dapat membaca ekspresi wajah atau bahasa tubuh orang tua mereka. Dan mereka dapat melihat dengan jelas bahwa orang tua mereka sedang marah tentang sesuatu. Tetapi mereka mungkin tidak tahu secara persis apa yang menyebabkan orang tua mereka mengalami frustrasi. Mereka nggak tahu. Mereka mungkin tidak tahu secara persis apa yang sedang terjadi dengan orang tua mereka dan mengapa orang tua mereka frustrasi. Karena orang tua mereka memilih untuk diam. Namun mereka menjadi sangat berhati-hati. Anak-anak ini menjadi sangat berhati-hati tentang kata-kata atau tindakan mereka karena mereka takut akan terjadi ledakan kemarahan orang tua mereka jika mereka membuat kesalahan dalam berkata-kata atau dalam berperilaku. Ibaratnya jarum jatuh pun kita bisa dengar. Hening sekali. Diam sekali. Papa sedang marah. Atau anak-anak yang memiliki temperamen dan kepribadian yang kuat akan menghadapi rasa frustrasi orang tua mereka dan menjadi lebih kuat. Asertif mereka atau bahkan terkadang mereka bisa bersifat agresif. Itu mereka memiliki mental yang assertive, firm and assertive. Mereka akan hadapi. Saya melihat beberapa anak-anak mulai dari kecil yang berani menantang orang tua mereka. Why are you angry? I'm not angry. Well, your face. Go to the mirror and look. Anak yang seperti demikian menunjukkan, Dad, you are angry. Look the way you breathe. Saya menemukan anak-anak seperti itu juga. Kuat banget, assertif banget, firm banget anak-anak ini. Jiwa kepemimpinan terlihat sejak kecil. Inilah intinya. Apa? Tidak ada orang tua dimanapun di seluruh dunia ini yang sempurna. Nggak ada. Akan ada hari-hari ketika tidak peduli seberapa keras orang tua mencoba dan berusaha, kata-kata non-verbal itu dapat datang dengan lantang dan jelas banget. Sepertinya orang tua kehilangan kendali pada saat itu. Tetapi meskipun hal ini terjadi, bukanlah berarti orang tua telah kehilangan segala sesuatu yang telah dibangunnya dengan upaya usaha kerja kerasnya selama ini. Itu nggak hilang kok. Kita kan nggak sempurna, bisa membuat kesalahan di dalam hal ini. Solusinya apa? Nah, kalau saya berhenti di sana nggak ada solusinya. Solusinya apa? Sebagai solusinya, para pakar menunjukkan konsep yang disebut pecah dan diperbaiki. Rupture and repair. Sudah pecah hubungan ini, sudah retak hubungannya, sekarang kita perbaiki. Di mana orang tua mengakui ketika mereka telah melakukan sesuatu kesalahan yang mengganggu hubungan baik mereka dengan anak-anak mereka dan menunjukkan empati atas perasaan mereka.
Saya bukan hanya kepada anak saya aja saya menyampaikan perasaan maaf ini, perasaan menyesal, tapi kepada anak-anak didik saya juga melakukan yang sama kalau saya membuat kesalahan. Perbaiki itu kembali secepat mungkin. Harus di dalam hal ini. Apakah kita selaku orang tua meninggikan suara kita saat anak kita dengan tidak sabar menunggu kita menyelesaikan pekerjaan penting kita dalam hal menjawab email yang sedang kita kerjakan, misalnya urusan kantor. Mereka nggak sabaran. Apakah kita meledak akibat daripada itu? Orang tua dapat meminta maaf karena kehilangan kesabaran dan mengakui bahwa itu pasti mengejutkan anak-anak mereka. Pernyataan minta maaf dengan mengakui kesalahan kita selaku orang tua dapat memulihkan rasa aman dan ketentraman anak kita. Yang lalu kita bahas tentang anak yang menyenggol papa yang sedang membawa kopi hangat dan tertumpah di bajunya. Padahal dia siap untuk pergi bekerja. Papanya marah di dalam ini. Akibat marah dia lupa membuat catatan yang tertinggal di dalam kantong baju yang kotor tadi. Dia pergi rapat terlambat karena marah. Sampai di kantor catatannya ketinggalan, tambah marah. Selesai 8 jam kerja, dia pikir semuanya sudah selesai. Oh belum, justru pada waktu pulang, pertengkaran itu baru dimulai. Di sini yang marah sudah lupa, tapi yang lainnya kan nggak lupa. Ibarat kita masuk ke WC, orang yang berikutnya akan mencium apa yang terjadi setelah kita. Kita nggak tahu, kita sudah keluar. Kita pergi dari rumah dalam keadaan marah, yang tertinggal ini marah. Itu dilanjutkan setelah pulang ke rumah kembali. Yang ini harus kita perhatikan. Nah, saat-saat frustrasi adalah kesempatan untuk mencontohkan cara berbicara tentang perasaan. I want you to know that I'm very frustrated. I make a mistake, I know that. But it doesn't mean that I don't love you. Regardless, I love you. But it was a mistake. Honest mistake. I do apologize. Papa minta maaf di dalam hal ini. Papa membuat kesalahan. Tidak terkontrol tadi. Ya, sehingga mereka pun dapat melihat titik lemah daripada orang tua mereka dan mengerti dan dapat menerima akan hal ini. Sebagai pendeta saya pernah minta maaf juga. Nggak ada masalah di dalam hal ini. Memang ada orang yang tidak suka melihat pendeta minta maaf atau orang tua minta maaf menunjukkan kelemahan, tapi justru di sana terletak kekuatan karena berani mengalahkan pride ini dan bersedia datang dengan hati yang jujur. Dan jika perasaan orang tua yang bergejolak tersebut bersifat tidak konstruktif, maka orang tua dapat datang kembali kepada anak-anak mereka untuk menjelaskan tentang perasaan mereka pada saat mereka kehilangan kontrol. Membantu anak mengerti tentang perasaan itu, menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada anak sebagai sarana untuk kembali terhubung dengan anak sambil memberikan kepastian kepada mereka bahwa mereka tetap dikasihi. Hal mana dapat membantu anak-anak mengembangkan kesadaran emosional dalam jangka waktu panjang. So, rupture and repair. Pecah, diperbaiki. Disconnected, dihubungkan kembali. Oke? Ada nilai bagi seorang anak ketika mendengar orang tua dengan tenang berkata, "Ayah, Papa mencintai kamu." Tetapi ayah benar-benar frustrasi. Papa benar-benar frustrasi karena kamu mungkin mengalami kesulitan pada saat ini, pada saat ayah mengatakan bahwa ayah mengasihi kamu, sementara kamu melihat sikap ayah yang frustrasi. Papa kok bisa sayang aku sih? Modelnya seperti ini. Mungkin kamu bingung. Ya, anak itu mendengar bahwa cinta itu pada akhirnya tidak bergantung pada tindakan mereka, tetapi tindakan itu menentukan. Saya ulang gini ya. Anak itu mendengar bahwa cinta kita kepada mereka tidak bergantung pada tindakan mereka. Apapun yang mereka lakukan, kita tetap mengasihi mereka. Tetapi tindakan mereka tersebut, tindakan-tindakan tertentu ini, yang mereka lakukan sebagai anak-anak, dapat memiliki efek negatif pada perasaan kita. Tapi lepas daripada itu, cinta kasih kita tidak tergantung kepada perilaku mereka. Jika perilaku mereka menentukan cinta kasih kita kepada mereka,
maka nilai cinta kasih itu sendiri tidak ada di dalam hal ini. Mengasihi itu harus konstan, harus tetap, tidak boleh berubah. Apapun circumstancesnya di dalam hal ini. Ini memberikan semacam skrip, semacam naskah yang dapat mereka ikuti ketika mereka merasa frustrasi, alih-alih memberontak, menutup ataupun menarik diri dari keterikatan dengan orang tua ini. Oh, Papa dulu pernah mencerita dia lagi frustrasi, tapi dia tetap sayang padaku. Dia mulai mengerti frustrasi itu seperti apa di dalam hal ini. Mereka pada waktu mengalami masalah seperti demikian, mereka dapat menyelidiki diri mereka juga dan mengerti itu dengan cara yang lebih baik di dalam hal ini. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi, kemudian saya hentikan. Pola asuh permisif juga menenggelamkan harga diri anak. Permisif. Tuhan, kita pernah berbicara dulu tentang Tuhan yang bersikap permisif. Bukannya dia setuju. Merengek aja kerjanya. Whatever lah. Di dalam hal ini. Tapi tanggung jawab ya. Jadi apakah model pendidikan yang tidak terlalu keras, yang permisif ini, path of least resistance, merupakan model yang paling efektif untuk menumbuhkan harga diri yang tinggi pada anak? Apakah ini? Jika orang tua memenuhi setiap keinginan anak, dengarkan, jika orang tua selalu memenuhi keinginan anak dan mengoreksinya hanya dengan lunak, seperti Eli dengan anak-anaknya, ya, mungkinkah model pendidikan seperti ini akan menghasilkan anak-anak dengan tingkat kepercayaan yang tinggi? Sayangnya tidak. Ya, dalam bahasa psikologi akademik, orang tua yang hangat namun lemah lembut disebut sebagai orang tua yang permisif. Mereka tidak menetapkan batasan yang tegas. Mereka gagal memantau aktivitas anak-anak mereka dengan cermat. Mereka gagal. Dan mereka tidak menuntut perilaku yang sehat dari anak-anak mereka. Akibatnya, mereka membesarkan anak-anak yang cenderung impulsif, memberontak tanpa tujuan, mendominasi, dan agresif banget dalam sikap mereka. Ya, pengasuhan yang permisif dapat mengikis harga diri karena seorang anak tidak belajar bagaimana mengatur diri sendiri dan dalam beberapa hal tidak belajar bagaimana mengatasinya. Di dalam hal ini, ya, ketika ada batasan yang sangat kecil, mereka tidak dapat belajar bagaimana mengelola emosi mereka yang sangat sulit bagi mereka ketika mereka pergi ke dunia nyata suatu saat. Mereka nggak bisa menerima batasan yang ditempatkan oleh orang lain karena mereka selalu terlalu enak hidup mereka yang diiyakan di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang tidak pernah diberi masukan oleh pendetanya, yang tidak pernah ditegur oleh pendetanya, suatu saat menerima teguran mereka akan kabur. Apalagi kalau mereka tidak terbiasa ditegur di dalam rumah, di dalam hal ini. Mereka akan bereaksi secara negatif di dalam hal ini. Jadi meskipun mengasuh anak-anak secara permisif, mungkin tampaknya seperti jalan pintas untuk menghasilkan anak-anak dengan harga diri yang tinggi pada awalnya, tapi sebenarnya anak-anak yang bertumbuh dewasa dengan model pengasuhan seperti ini akan menemukan diri mereka sendiri tidak mampu mengatasi kekecewaan yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata mereka itu sendiri. Nggak bisa mereka. Gagal di dalam hal ini. Ya. Pendekatan pengasuhan yang lebih strategis sebetulnya adalah lebih bersifat memberikan informasi sebagai sarana pembelajaran dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, mempersiapkan kapasitas emosional dan harga diri untuk menangani gejolak-gejolak yang akan timbul dalam kehidupan anak-anak mereka akan lebih baik dalam prospek jangka panjang bagi kehidupan anak-anak tersebut dan bagi orang tua itu sendiri. Jadi kita harus memberikan, tadi saya katakan jangan berhenti hanya pada transfer informasi, tapi kita sendiri harus memberikan contoh dengan melakukan apa yang kita ajarkan di dalam hal ini.
Jadi jangan hanya sekedar berhenti pada teori. Apakah Anda melakukan apa yang Anda ajarkan di dalam hal ini? Jangan-jangan tidak. Anak-anak tidak melihat itu. Yang lalu sudah saya tekankan. Anak-anak mengerti dan belajar dari apa yang dilihat orang tuanya lakukan, bukan apa yang orang tuanya katakan. Jadi penting di dalam hal ini memberikan masukan-masukan, mengajar anak tersebut, mengarahkan, memberikan informasi, memberikan input, guiding mereka di dalam hal ini, daripada mempersalahkan, memberikan kritikan tajam, ataupun kritikan yang menurut mereka adalah kritik yang membangun. Yang lalu kita berbicara akan sangat meruntuhkan harga diri mereka. Karena pada akhirnya mereka akan berpikir, sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya aku berusaha, tetap aja ditemukan kesalahan pada diriku. Siapakah aku? Nah, saya buka floor untuk pertanyaan jika ada. Aku enggak, Pastor. Yakin? Nggak ada, Pastor. Udah? Saya nggak ada, Pastor. Oke, semua nggak ada ya? Oke. Oke. Kita hentikan sampai di sana, saya lanjutkan di luar ini. Tuhan, kami terima kasih. Kami sudah belajar banyak daripada apa yang harus kami pelajari, bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana dan mengerti perkembangan psikososial. Tuntun kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi melakukan apa yang kami ketahui dari informasi yang kami terima. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.